Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Rahma Syarafina Mahadani, mahasiswi Pasca Sarjana Manajemen Universitas Atmajaya Angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing nih tentang sebuah strategi bisnis yang disebut dengan Blue Ocean Strategy, atau dalam bahasa Indonesianya disebut dengan strategi Samudra Biru. Mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah tahu ya, atau sudah pernah dengar. Nah, untuk yang belum tahu, nggak apa-apa, kita belajar bareng-bareng yuk. Sebelum kita bahas tentang strategi ini, kita review sedikit yuk tentang strategi bisnis itu apa sih, dan apa pentingnya strategi untuk sebuah bisnis. Strategi bisnis adalah upaya perusahaan dalam mengambil kebijaksanaan dan tindakan yang dirancang untuk membangun keunggulan dalam persaingan bisnis, tentunya untuk memenuhi dan mencapai tujuan bisnis itu sendiri. Nah, untuk bisa menyusun strategi bisnis, kita perlu tahu dulu nih, area-area apa yang ada di dalam dunia bisnis. Dalam dunia bisnis, terdapat dua macam area, yaitu Red Ocean dan Blue Ocean. Di dalam Red Ocean merupakan gambaran persaingan bisnis yang ada saat ini dan ruang pasar yang sudah dikenal. Sedangkan Blue Ocean, dia tuh menciptakan ruang pasar yang baru yang belum dimasuki oleh pesaing sebelumnya atau bahkan belum dikenali. Sekarang kita masuk yuk, Blue Ocean Strategy itu apa sih? Jadi Blue Ocean Strategy ini pertama kali dikemukakan oleh Wei Chan Kim dan Rennie Mauborgne. Nah, Blue Ocean Strategy atau strategi Samudra Biru ini merupakan strategi yang membuat perusahaan untuk keluar dari Samudra Merah dengan cara menciptakan ruang pasar yang belum ada pesaingnya, sehingga kompetisi bisnis ini tidak ada. Strategi Samudra Biru berfokus pada menjauh dari kompetisi dan menciptakan suatu nilai dan keunikan yang tidak sembarang unik, namun juga merupakan pangsa pasar yang menguntungkan. Untuk lebih jelasnya, kita simak yuk perbedaan antara Red Ocean dan Blue Ocean. Red Ocean Strategy bersaing dalam ruang pasar yang sudah ada, memerangi kompetisi, mengeksploitasi permintaan yang sudah ada, memilih antara nilai dan biaya, memadukan keseluruhan sistem kegiatan perusahaan dengan pilihan strategis antara diferensiasi atau biaya rendah. Blue Ocean Strategy menciptakan ruang pasar yang belum ada pesaingnya, menghindari kompetisi, menciptakan dan menangkap permintaan baru, mendobrak pertukaran antara nilai dan biaya, serta memadukan keseluruhan sistem kegiatan perusahaan dalam mengejar diferensiasi dan biaya rendah. Nah, ini nih kelebihan dari Blue Ocean Strategy. Yang pertama, Blue Ocean Strategy menghindari pasar yang kompetitif dan jenuh. Yang kedua, memperluas profitabilitas dan permintaan industri. Yang ketiga, Blue Ocean Strategy memungkinkan transformasi mendasar dalam pola pikir dan membantu dalam mengenali peluang. Dan yang terakhir, produk dengan konsep Blue Ocean Strategy ini tidak membuat konsumen memilih antara nilai dan keterjangkauan. Ada kelebihan, tentu ada kekurangan ya teman-teman ya. Berikut adalah kekurangan dari Blue Ocean Strategy. Yang pertama, cukup sulit pastinya untuk menemukan ide-ide futuristik dan mengidentifikasi pasar yang belum pernah tersentuh. Yang kedua, tidak ada jaminan bahwa bisnis ini akan berhasil nantinya. Yang ketiga, ada kemungkinan besar bahwa pelanggan mungkin tidak memahami produk ini. Produksi pasar baru ini juga pasti tidak mudah ya, karena organisasi ini harus cerdas dan jelas mengenai basis pelanggannya dan cara-cara untuk menjelaskan ide baru tersebut. Hal ini membutuhkan banyak kesabaran, ketekunan, kepercayaan, persiapan, dan juga keyakinan. Yang terakhir, diperlukan pertahanan yang kuat seperti brand image yang kuat, kemajuan teknologi, dan tentu saja kecepatan eksekusi di timing yang tepat. Menurut Blue Ocean Strategy, ada beberapa langkah yang harus dilakukan untuk menemukan sebuah nilai baru dari sebuah produk. Yang pertama, eliminate, kemudian ada reduce, selanjutnya ada raise, dan yang terakhir ada create. Eliminate sendiri maksudnya adalah mengeliminasi atau menghapuskan hal-hal yang tidak bernilai dari produk. Reduce artinya mengurangi unsur-unsur yang nilainya kurang namun tetap diperlukan. Kemudian raise artinya adalah meningkatkan standar dan juga fitur yang akan memiliki keunggulan. Dan untuk create artinya adalah menciptakan hal-hal baru yang belum pernah ada dan dilakukan oleh industri lainnya. Setelah mengetahui tentang Red Ocean, Blue Ocean, kelebihan, kekurangan, serta langkah-langkah dalam penyusunannya, yuk sekarang kita lanjut ke contoh nyata dari perusahaan yang telah menerapkan Blue Ocean Strategy.
Karena saya dokter gigi, saya akan memberikan contoh yang mungkin dekat dengan saya, yaitu adalah perkembangan teknologi behel. Seperti yang teman-teman tahu ya, behel itu adalah salah satu perawatan untuk merapikan gigi. Dan behel ini kan sifatnya tidak bisa dilepas, kemudian ada kemungkinan ada rasa yang tidak nyaman untuk makan, kemudian ada resiko kawat menusuk, kemudian juga memang mewajibkan untuk kontrol rutin biasanya 3 minggu sekali. Nah, 2019 ini, Rata mengeluarkan produk terbaru yaitu Clear Aligner. Clear Aligner merupakan terobosan terbaru dalam merapikan gigi yang jauh lebih nyaman dan jauh lebih estetik dibandingkan dengan behel konvensional. Ini nih bentuknya. Clear Aligner ini berupa plastik transparan yang bisa dilepas pasang oleh pasien itu sendiri. Jadi pastinya lebih estetik dan lebih nyaman ya. Kemudian konsepnya, aligner ini akan dipakai selama 1 minggu dengan minimal penggunaan 22 jam per hari. Nantinya aligner ini akan menggerakkan gigi kamu sekitar 0,3 sampai 0,5 mm per minggunya. Kemudian nanti aligner akan diganti ke nomor berikutnya di minggu kedua hingga selesai perawatan. Karena bisa dilepas pasang tadi, maka tidak ada pantangan untuk makan dan minum bagi penggunanya. Berbeda dengan pasien behel yang harus berhati-hati dalam memilih makanannya. Dia tidak boleh makan yang terlalu keras, terlalu lengket, karena nanti bisa menyebabkan behelnya lepas. Clear Aligner ini sangat cocok untuk pasien yang tidak bisa sering datang ke klinik gigi atau untuk pasien-pasien yang berada di luar negeri. Kenapa? Karena pengguna aligner ini cukup kontrol per 90 hari. Berbeda dengan pengguna behel yang wajib kontrol minimal sebulan sekali. Nah, Clear Aligner ini juga sangat cocok dipilih di musim pandemi ini karena secara garis besar seluruh perawatan yang ditawarkan oleh Rata ini dia berbasis online. Pertama, pasien cukup melakukan konsultasi online terkait keluhan di susunan giginya. Kemudian, Rata akan mengirimkan set alat pencetak gigi. Setelah cetakan gigi ini diterima oleh Rata, maka pasien akan menerima rencana perawatan dan video rencana pergerakan gigi hingga perawatannya selesai. Setelah itu, pasien hanya tinggal menunggu set alignernya datang. Untuk banyak setnya nanti tergantung dari keparahan kasus dari gigi gerigi pasien. Selanjutnya kita bahas yuk implementasi strategi Blue Ocean di Rata ID ini. Yang pertama, eliminate. Rata ID mengubah konsep behel yang terpasang cekat menjadi menggunakan alat sejenis plastik transparan yang bisa dilepas sendiri oleh pasien. Kemudian reduce. Rata ID menghilangkan keharusan kontrol rutin yang biasanya 1 bulan sekali menjadi hanya 90 hari sekali. Raise. Menggunakan teknologi terbaru dalam prosedur merapikan gigi dengan rencana perawatan yang ditunjang dengan scanner 3D sehingga hasil perawatan dapat terlihat langsung oleh pasien di video yang dikirimkan. Dengan harga yang cukup bersaing dengan behel cekat. Kalau penasaran harganya, cek sendiri ya teman-teman. Yang terakhir, create. Jadi Rata ID ini menciptakan kenyamanan karena memang jauh lebih tidak sakit ya dibandingkan dengan perawatan behel biasa. Kemudian Rata ID juga memberikan kebebasan pada pasien untuk bisa makan dan minum semau mereka tanpa tahu ada behel yang lepas atau ada kawat yang tertusuk. Dan yang paling penting, estetikanya akan jauh lebih baik menggunakan Clear Aligner ini. Sekian sharing dari saya, semoga menambah ilmu ya. Sampai ketemu di sharing-sharing berikutnya. Terima kasih.